Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik. Bagus, puji Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu Gereja Rasulan Pusaka. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah minggu ini. Baiklah, kita akan berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, doa Ibu pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Di pagi hari ini, Kau boleh pertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Sekalipun ibadah ini dilakukan secara online Tuhan, tetapi kiranya ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk terfokus pada firman-Mu. Ajar kami untuk belajar bersungguh-sungguh mengenai kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan nanti boleh menetap di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan naikkan satu pujian kembali. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Yuk bangkit berdiri. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, kasih Yesus bikin kita kan terang kasih lebih dalam.
anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Novi. Ibu Novi dipersilahkan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semua ada dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini sehingga kami boleh diberikan napas kehidupan dan kami boleh bertemu kembali bersama teman-teman untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pagi ini ibu mau bercerita tentang seseorang. Siapa ya? Seseorangnya tapi perempuan nih, bukan laki-laki saat ini. Nah, namanya adalah Eng Ing Eng. Ntar dulu ibu belum ngasih tahu nih siapa namanya ya. Tapi ibu mau meminta adik-adik semua menebak seseorang dulu. Kalau misalnya ada orang yang suka begini nih, siap, gerak, hormat, gerak. Lalu jadi pemimpin upacaranya tegak. Siapa ya kira-kira ya? Betul, itu seorang tentara. Lalu ada yang tahu kan adik-adik tuh yang pakai suka jaring laba-laba tuh apa ya? Wah, Spiderman ya, tahu. Terus ada juga yang menjadi apa ya? Ibu kita Kartini deh. Atau yang sudah kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Atau yang sudah kenal dengan mungkin berbagai profesi lainnya yang menjadi seorang pahlawan. Nah, kita juga bisa loh menjadi seorang pahlawan. Seperti cerita firman Tuhan kali ini di dalam kitab ini kita mau berbicara, kita mau tahu tentang seseorang yang menjadi pahlawan walaupun dia adalah seorang wanita. Ya, namanya adalah siapa? Oh iya, namanya adalah Esther. Nah, adik-adik, saat itu Esther sudah menjadi ratu, menjadi seorang istri dari Raja Ahasiweros. Nah, saat itu Esther punya sepupu namanya Mordekai. Nah, saat ini Mordekai ini tinggal bersama Esther di dalam satu kerajaan. Lalu ada seseorang yang bernama Haman. Haman ini dia diberikan sesuatu penghargaan seperti mungkin hadiah terbesar yang memang dia miliki dari kerajaan ya. Nah, Haman ini pengen dihormati oleh seluruh kerajaan. Jadi kalau Haman lagi berjalan, orang-orang harus menghormati semua. Hormat semua seperti itu ya. Tetapi ada satu orang yang tidak mau menghormat Haman karena memang tidak menyukai tentang sikap Haman. Itu namanya siapa tadi? Mordekai. Mordekai tidak mau kalau Haman saat jalan atau diperintahkan oleh Haman, Mordekai tidak menghormatinya. Nah, akhirnya Haman ini dia tidak menyukai Mordekai karena dia selalu melawan sama Mordekai. Nah, pada suatu hari Haman menghadap Ahasiweros, ya. Nah, raja katanya, ternyata di kerajaan kita ada yang kurang ajar nih, yang tidak mau menyembah raja, yang tidak mau mengikuti perintah raja. Lalu raja begini, siapa dia? Wah, saya tidak mau seperti itu. Saya mau rakyat saya menghormati saya, katanya gitu. Ya, kalau begitu orang-orang Yahudi yang jahat itu, raja,
katanya. Jadi sekarang orang-orang Yahudi harus dimusnahkan dari kerajaan ini. Padahal saat itu Raja Ahasiweros gak tahu kalau istrinya Ester juga adalah seorang Yahudi saat itu. Nah akhirnya si Haman ini bilang ke raja seperti itu, lalu raja bilang ya sudah, sekarang siapapun yang jadi orang Yahudi kita musnahkan katanya ya. Nah, wah Haman sangat senang sekali. Aku menang, aku akan jadi yang nomor 1 nantinya katanya ya, dan bisa dihormati oleh semua orang. Lalu saat itu Mordekai ternyata mengetahui rencana Haman. Haman akhirnya membuat sebuah tiang gantungan ya di belakang rumah dia untuk orang-orang Yahudi yang akan dihukum itu. Lalu Mordekai karena sudah tahu dia akan dibunuh, lalu Mordekai bilang sama Ester, "Tolonglah Ratu," katanya, "karena kita semua ini orang Yahudi akan dibunuh. Haman tidak menyukai kita semua." Lalu Ester, "Aduh, aku juga gak tahu. Kalau aku menghadap raja dengan seperti ini aku pun bisa dibunuh. Aku takut." Tapi Mordekai bilang, "Tolonglah Ratu, ayo kita semua harus diselamatkan." Akhirnya Ester bilang, "Baiklah kalau begitu. Dan tolong doakan saya supaya saya juga bisa menghadap raja dengan baik," katanya. Lalu Ester berdoa sepanjang hari, berpuasa untuk dia bisa berbicara dengan Raja Ahasiweros. Akhirnya tepat waktunya Ratu Ester harus bicara dengan Raja Ahasiweros. Lalu dia menghadap raja dengan rasa mungkin dalam hatinya masih ada ketakutan, tetapi dia karena meminta dan mohon pertolongan daripada Tuhan, akhirnya dia sanggup menghadap raja. Lalu dia bilang karena kecantikan dia yang begitu molek, raja langsung datang. Ada ratu cantikku datang. Ada apakah gerangan? Akhirnya Ratu Ester menceritakan, "Raja, di sini akan ada seseorang yang membunuh kita." Siapa itu? "Ya, tapi saya mohon orang tersebut bisa diajak makan bersama-sama dengan saya. Dengan kita semua kalau bisa." "Baiklah kalau begitu, saya akan undang semua orang." Maka diundang. Saat itu Haman itu kan yang sedang bikin tiang gantungan itu ya, diundang. Ada pengawal datang. Wah, diundang raja nih. Wah, dia datang akhirnya ya. Dan pada saat malam itu tiba, mereka makan bersama. Ratu bilang, "Raja, apakah ingat perkataan saya?" "Ya, tentu saja, saya ingat," katanya. "Nah, siapakah gerangan yang ingin membunuh kita semua dengan kejahatannya yang ada ini? Siapa?" katanya. Kata Raja Ahasiweros. Lalu Ratu Ester dengan beraninya dia menunjuk kepada Haman. Haman kaget dan Raja Ahasiweros marah besar. Dan pada akhirnya Haman akhirnya digantung di dalam tiang gantungan yang dia buat sendiri. Nah, anak-anak, dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini kita juga diingatkan, walaupun misalnya kita seorang perempuan ataupun laki-laki ataupun perempuan yang lemah sekalipun, kita juga bisa menjadi seorang pahlawan. Apalagi seorang pahlawan seperti Ratu Ester yang selalu minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, kita juga yang masih kecil bisa loh jadi seorang pahlawan. Misalnya ketika ada teman yang kesusahan, kita bantu. Ketika mama dan papa di rumah juga sedang kesulitan di dalam pekerjaan, kita juga bisa membantunya dan segala sesuatunya. Apalagi saat ini kebetulan sekali ya, di minggu-minggu ini di daerah Cianjur, yang tepatnya juga kabupaten dari gereja kita Kerasuran Pusaka sedang mengalami musibah
Nah, kita juga bisa jadi pahlawan, ya. Pahlawan apa? Kita bisa mendoakan teman-teman kita yang terkena musibah. Kita juga bisa bantu mereka misalnya dengan membantu memberikan sedikit rezeki apa yang kita punya, ya. Nah, mungkin firman Tuhan yang hari ini boleh Ibu sampaikan, boleh menjadi berkat buat kita semua. Biarlah kita juga selalu mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi semua dan Ibu akan tutup firman Tuhan kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur jika firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kami untuk kami terus memohon dan meminta pertolongan daripadamu agar kehidupan kami boleh selalu Engkau lindungi. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Ima, saya serahkan ke Bu Ima. Terima kasih Ibu Novi untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan apa yang terbaik yang kita miliki untuk Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita diiringi pujian Sim Abdi Hayang Kisah. Mari kita bersama. Pada minggu ini kita akan berdoa kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Doa tutup akan dipimpin oleh Ibu Herni. Kepada Ibu Herni, dipersilahkan. Yuk kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, berkati kami supaya kami dapat jadi anak yang dapat Engkau banggakan, baik kami dalam sekolah, di keluarga maupun di gereja Bapak. Tuhan, sebentar kami juga akan menyelesaikan sekolah minggu kami ini. Berkati juga persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat untuk pelayanan sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, kita akan bertemu kembali dalam ibadah online sekolah minggu di 2 minggu yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Dadah.